Serius. Nanti lupa. Iya. Hanya pantun juga ini, tapi dia. Hei, daripada sama aja semuanya. Bagus kan itu. Tapi kalau bisa ini makan semua. Tinggal ngumpul aja. Juga ada dengan sukarela. Ini buat snacknya. Masih di luar. Sekali lagi kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Dan kepada Dirjen Mbak Titik kami Mbak persilakan. Titik Cemong. Sambutan dari ketua pelaksana acara bedah buku siang ini kepada saudari Nuyang J. Kami persilakan. Terima kasih Mbak dan Mas MC. Terima kasih teman-teman sekalian, tamu hadirin yang berbahagia, yang terhormat. Saya mau mengucapkan selamat datang. Barangkali rencana-rencana yang sudah kami susun ini bukan tidak mengalami banyak kendala. Kendalanya luar biasa, terutama kepada dari pihak Polda ya, karena kami tadi niatnya mau mengadakan gelaran baca puisi itu di atas trailer sambil berjalan. Nah, karena Polda ini memberikan izin tapi harus statis ya, Dinas DKI Jakarta memberikan kami arahan dan beliau sangat mendukung juga. Terima kasih Pak Gumelar. Ya, saya kira cukup segitu. Terima kasih apa yang sudah kami lakukan ini. Sepertinya banyak kekurangan. Alhamdulillah kalau teman-teman semua nanti Yang akan disampaikan oleh Saudara Gianto Subagio. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Seharusnya Bang Ari Batubara yang memberi sambutan, karena tiba-tiba beliau dalam perjalanan ada kambuh jantungnya sehingga harus balik lagi ke rumah. Tetapi akhirnya saya harus mewakili. Kami sebagai lembaga masyarakat kesenian Jakarta yang selama ini memang mendampingi Bapak Imam Ma'arif dalam rangka untuk mewujudkan impiannya dalam sambutan yang mewakili PDS HB Yasin kepada Ibu Nini kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati perwakilan Bapak dari Dinas Parekraf, yang saya hormati perwakilan dari Ditjen Kebudayaan, yang saya hormati para Mempersingkat waktu, sambutan dari Ditjen Budaya yang akan diwakili oleh Ibu Yusmawati didampingi oleh Bapak Muhammad Atka. Sudah hadir ya? Oh sudah. Ibu Yusmawati, silakan Ibu. Selamat siang, Bapak Ibu, budayawan, yang tentu suatu kebanggaan buat saya berada di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengundang Direktorat Jenderal Kebudayaan ya dalam menangani permohonan maaf saya sampaikan dari Bapak Direktur yang semula akan hadir Oleh Mas Gianto Subagio kepada masyarakat kesenian Jakarta, pada Ibu Ibu yang mewakili Ibu Yusmawati. Yusma yang mewakili Ditjen Kebudayaan. Iya, Direktur Jenderal. Selanjutnya kepada Bu Nini diserahkan oleh Teras Budaya oleh Minopor dari ISDM. Bang Remi, Selanjutnya dan selanjutnya sang penyair menyerahkan iya kepada kepada Bapak Bapak Gumelar. Gumelar. Diabadikan dulu ya, silakan Oke. para fotografer bisa mengabadikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi kita semua. Ini gue sebenarnya belum pernah baca puisi, terus terang aja nih. Ini karena ditodong aja. Maksudnya Bang Dik doang nih yang baca nih. Jadi kalau salah, jelek, silahkan ketawain aja ya. Pada bola matamu, kulihat Nabi dan Tuhan membakar kota. Ada juga ular mendesis-desis, anjing menggonggong, wajah kota jadi terasing, suara tetangga jadi bising. Jika kau pulang pada mata ibumu, akan melihat Nabi dan Tuhan membagikan susu pada semua orang. Terima kasih. Imam Arif. Biar Bang Sofyan nanti fokus ke diskusi. Saya sedikit saja bacakan. Imam Ma'arif ini adalah buku puisinya kedua setelah sebelumnya, kalau tidak salah, Sandal Jepit ya, Imam. Terima kasih Pak Nanang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ini tiba pada acara diskusi buku, saya menyebutnya Mas Imam, buku tanpa judul. Mungkin di Indonesia sesuatu yang baru, tapi kalau di luar sudah ada beberapa buku yang sejenis ini. Walaupun buku tersebut langsung ada sebuah buku tanpa sebuah judul. Bang Maman lagi keluar, Pak. Lagi ke toilet. Iya. Kita ternyata dikasih waktu itu cuma 1 jam, Pak, untuk bicara buku ini. Padahal yang kita butuhkan kan 3 jam, Pak. Jadi Pak Ahmadun dikasih waktu 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikira ya, saya senang sekali mendapat kesempatan untuk berbicara hari ini. Lebih berbahagia karena sudah lama tidak berpasangan dengan Pak Maman ini. Terakhir berpasangan di mana ya? Di Korea. Sering ya? Oh, di Korea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran tokoh-tokoh kebudayaan DKI. Maksudnya supaya belakang teriak. Jangan terpancing lah. Maksudnya saya harus ngomong sesuai dengan hati nurani ini, sesuai dengan kepakaran, bukan kepakaran, pengetahuan yang selama ini saya geluti. Karena itu saya membicarakan puisi ini dari 5 hal. Yang pertama soal judul, yang kedua soal tadi disinggung juga oleh Mas Ahmadun soal alam, ya, yang ketiga soal, sebentar saya lihat ke primbon dulu. Model puisi, permainan bahasa. Karena itu di epilog saya sebut sebagai olok-olok. Imam Arif coba bermain dengan bahasa dan olok-olok, sintaksis sama semantik. Kemudian yang keempat, model puisinya, bagaimana personifikasi, kemudian metafora dan seterusnya juga dipermainkan. Kemudian yang kelima, kesimpulan. Pertanyaannya kenapa harus 5? Karena Pancasila juga 5. Oke, soal judul, memang dalam sejarah perjalanan
perpuisian Indonesia banyak yang terutama naskah-naskah lama yang juga tanpa judul, tapi ada kolofon. Kolofon itu keterangan di pinggir halaman yang menyebutkan siapa penulisnya, kapan dia ditulis, kemudian isinya apa. Nah, naskah-naskah lama kita itu juga banyak sekali yang mengungkap apa yang terganggu dengan judul. Tuhan aja bikin Asmaul Husna kok 9 nama itu. Iya, maksudnya 99. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh imam ya, sebagai sesuatu yang memang baru dalam tradisi penulisan perpuisian Indonesia modern, tapi tidak baru juga kalau kita merujuk ke belakang ke naskah-naskah lama, ke syair-syair. Ya. Jadi akan kita bicarakan. Ya. Jadi di dalam konteks itu judul apa yang dijadikan sebagai nama acara ini penting gak penting? Buat saya penting gak penting. Karena ada banyak juga puisi-puisi yang hanya pakai nomor. Tapi kemudian nomor itu bisa diperlakukan sebagai judul. Pantarji juga banyak puisinya yang tanpa judul. Tapi kemudian pengamat dalam konteks itu oke lah. Saya memberi apresiasi yang tidak tinggi, tapi tidak rendah. Nilainya berapa, Pak? 6 dong nih. Dari zaman Nabi Adam gitu ya, ketika orang-orang Nusantara ini membuat puisi itu selalu dengan alam. Nah, kenapa? Karena hidup kita memang di lingkungan alam. Bangsa kita ya, didirikan atau bukan didirikan, terlahir sejak awalnya itu sebagai penyair. Hanya kemudian ada pandangan Eropa, pandangan Barat dan sebagainya mengatakan bahwa puisi ini harus ini konotasi positif. Tidak. Kita sudah sejak lama kenal dengan metafora. Maka kalau misalnya saya menyebut Sofyan ini tidak tahu diri misalnya, atau tidak berterima kasih kepada tuannya, cukup dikatakan kacang. Sayangnya kemudian itu jadi buku suci. Buku suci bagi sastra akademisi kita. Maka sudah saatnya buku itu disimpan, diberi kain putih, ditaruhlah di lemari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong sampaikan kepada Pak Gunawan, gali tradisi leluhur kita yang beredar di seluruh Indonesia ini sebagai kekayaan budaya kita. Mantra misalnya, tapi di pelajaran sekolah kan mantra tidak disebut sebagai puisi. Jadi persoalan di pengajaran sastra kita. Jeruk Garut. Ya, jeruk Garut. Dulu tahun 50-an Garut memang terkenal dengan jeruknya. Sekarang sudah nggak ada jeruk Garut itu. Tapi di sini menunjukkan bahwa penyair ada potret zaman. Sebagai tabah itu membawakan sebutir buahnya untukmu. Bagaimana mungkin logika kita ya, pohon kelapa membawakan sebutir buah untukmu? Kau malu menerimanya karena belum berbuah sepertinya, walau lebih purba. Nah, ini yang saya maksud sebagai olok-olok tadi. Kan Pak, tuan rumah ya. Oh ya, boleh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suhaib Mahbub dari Marunda. Saya ingin pertama melihat buku ini ya. Ini adalah buku
adalah literasi, gitu kan? Ketika nanti dibuat dasar literatur, terus gimana catatan kakinya, gitu kan? Karena nggak ada judul dan lain sebagainya. Nah, halaman juga kan kagak pantas juga dijadiin ini, gitu kan? Nah yang kedua, buku ini buku nantangin. Artinya bikin buku, ada buku nantangin supaya pada kritikus pada ngomong gitu kan, supaya membuat suasana jadi gaduh gitu. Dan di sini ada ini buku, sebenarnya buku kumpulan apa, buku antologi gitu kan, bener nggak ini? Antologi, Pak. Iya, tapi antologi kan buku rame-rame, ini kan sendirian, makanya saya nanya, bener nggak tuh? Nah, yang kemudian dia menulis tahunnya ada 2. Ya, anak-anak. Sebelum saya sekolah SD saya sudah mencintai puisi. Karena selamat pada Mas Imam untuk peluncuran bukunya. Ini Mas, aku mau menanyakan pada bait puisi halaman 39. Jangan pisahkan dirimu dari puisi. Jika kau yang berwaton atau tidak, bagaimana peran motor puisi itu yang sebenarnya? Makasih. Saya Mang Diana. Terima kasih saya dari undang sini. Saya dari Bandung. Saya datang sini sebenarnya penasaran banget Mas. Vokalnya jadi, apa namanya, beberapa kali saya ketemu Mas Imam, ngobrol cuma sebentar, ngopi, rokok gitu. Planet Senen udah ada yang baru Bajingan Filsafat Senen. Saya hanya mengkritisi atau apa namanya, buku puisi Mas Imam yang tanpa judul dan tanpa semua puisinya tanpa judul itu sebenarnya buat saya kritik keras ya. Untuk kalau dalam bidang saya jurnalis-jurnalis yang ada sekarang Mas Imam, dari berbagai ribuan media online dan mainstream itu isinya sama, judulnya beda. Jadi kalau dari sisi itu Mas Imam ya, saya lihat Mas Imam berani banget mengkritisi secara sangat menyakitkan, khususnya buat para jurnalis yang tinggal copy paste dapat duit, judul beda. Contoh kasus seperti sangat menyakitkan ya, tragis banget, wartawan Kompas nonton YouTube Deddy Corbuzier sama Taufik Hidayat, ongkang-ongkang kaki, copy paste jadi sebuah artikel. Nah ini saya melihat dari sisi yang lain ya, karena Mas Imam bilang pembaca diberi kebebasan untuk berimajinasi gitu. Jadi mudah-mudahan kalau buat saya enggak ya Mas Imam ya, saya nggak pernah copy paste ya artikel ya. Nah alhamdulillah saya ada di sini di tim, ada beberapa juga narasumber yang untuk Kang Maman dan Mas Ahmad ini. Karya itu adalah penandaan indeks budaya. Kira-kira Mas Imam menerbitkan karya, kemudian kita budayawan atau kritikus mengindeksnya supaya gampang mengklasifikasikannya. Tetapi karya Mas Imam ini seperti sebuah anomali, seperti sebuah perbedaan yang tersendiri yang boleh jadi seandainya kemudian followernya kira sesuatu banget ya. Dia melihat dari sudut jurnalistik dan faktanya memang seperti itu. Jadi kalau puisi Imam Ma'arif ini sebagai bentuk kritik, ya artinya judul seringkali kemudian mengecoh, ngawur, dan kemudian merepresentasikan kebohongan, judulnya bla bla bla, isinya lain. Dan itu yang terjadi di Mbah YouTube itu, ya. Nah, boleh jadi Imam Ma'arif melihat hal itu atau boleh jadi sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Tapi menjadi kontekstual dengan kondisi yang sekarang ini. Ketika kita diberi dijejali judul-judul yang aneh-aneh tapi isinya ngawur, nah, Imam mencoba menghapuskan itu semua, bahwa judul menjadi sesuatu yang nggak penting buat dia. Jadi dari sudut ini, oke. Dari sudut yang tadi, yang terakhir, budaya Pak. Iya, maksudnya itu. Ya,
seorang seniman sejati ini ya, memang harus bukan seperti Sofyan ya. Solawat. Bayang jangan sebagai epikor. Karena itu memang harus gila. Ya, artinya memang seni. Kenapa misalnya muncul gagasan nggak pakai judul ini? Saya itu kan sering membuka-buka puisinya siapa aja saya baca gitu. Terus kemudian saya coba-coba begitu puisi itu banyak. Karena puisi itu kan bukan denotatif, puisi itu kan konotatif. Kalau tulisan itu masih denotatif, maka menurut saya juga kan bukan puisi. Kalau sudah ditarik dengan metafor atau majas, maka kemudian dia menjadi puisi. Saya coba puisi itu, saya coba tutup satu baris, saya tutup judul dulu jeder. Apakah ini kan kemudian membangun imajinasi lebih liar atau tetap begitu? Tapi karena pikiran saya sudah terkontaminasi dengan judul, maka kemudian saya nggak punya imajinasi. Karena kenapa? Saya sudah dituntun oleh judul itu ke titik koordinat yang dimaksud oleh penulisnya. Padahal menurut saya kalau puisi itu dibiarkan nggak pakai judul, dia akan lebih liar imajinasi kita. Dan saya pikir itu lebih berhasil daripada puisi pakai judul. Ini tingkat tinggi. Oke, terus kemudian saya coba tutup juga satu baris di antara yang lain, saya tutup cuma satu baris. Rupanya satu baris pun itu sudah menjadi puisi yang hebat gitu. Jadi kesimpulan saya pada akhirnya bahkan jangan-jangan satu kata, karena pada akhirnya saya juga sudah menyiapkan satu buku cuma satu kata. Tapi setiap kata itu punya peristiwa. Peristiwa tentu saja peristiwa yang sudah saya terlibat di dalamnya gitu. Nah, katakanlah misalnya di dalam itu suara itu cuma satu saya masukkan ke dalam sini misalnya cuma satu kata. Suaranya kan bisa bermacam-macam, bisa suara anak kecil, bisa suara pemilihan umum dan segala macam, atau suara-suara apa segala macam. Jadi imajinasi kita semakin liar hanya satu kata, dan saya pikir itulah puisi. Ya memang ketika kata itu masih di dalam kamus dia menjadi denotatif, tapi ketika kata itu diambil oleh penyair kemudian dituliskan oleh penyair maka dia menjadi konotatif. Karena puisi itu konotatif, adalah strukturnya itu yang minimal memenuhi unsur di dalamnya akan ada intrinsik, ada ekstrinsik, terus kemudian minimal koherensi ya, ada kesatuannya. Saya pikir saya juga sudah memikirkan itu di dalam puisi-puisi ini. Itu terus kemudian kedua, itu karena kejahatan, bukan karena kebaikan. Kan memang begitu kehidupan itu kan. Ada orang yang saya tulis juga misalnya di sini, ada orang misalnya kan orang itu malas gitu ya, punya kambing banyak tapi nggak pernah berkorban, maka yang menuntun dirinya adalah kambingnya. Nah itu sebagai salah satu contoh misalnya gitu. Barangkali dengan begitu manusia akan sadar besok lagi dia yang berkorban gitu. Korban dalam bentuknya tidak harus kambing. Kemudian berikutnya tadi ada pertanyaan Bang Sueb tadi. Oh, Wakton tadi kan titi mangsa ya. Enggak, Bang Sueb tadi kan bicara tentang yang satu hijrah, yang kemudian yang satu samsia. Saya pikir itu bagian daripada puisi. Karena puisi sudah tahu begitu ya, saya pikir enggak puisi juga gitu. Oh, hijrah itu apa? Sama dengan saya itu kalau nggak paham langsung buka kamus. Buka primbon, ada nggak paham terus saya buka. Oh, samsia itu ini, oh hijrah itu ini. Dimulai dari sini hijrah itu kan begitu, dari lahirnya ini harus tahu. Karena itu bagian daripada puisi. Soal kapan puisi itu dimunculkan tergantung masing-masing. Weton itu kan lahir ya, tanggal gitu. Nah, di saya ini juga kan sebelumnya konsultasi juga Bang Maman, dan awalnya juga kan ada pagar, kemudian ada. Kalau menurut saya ini kumpulan puisi. Ini menurut saya, karena akhirnya yang karya satu orang penyair itu kumpulan puisi. Kalau antologi itu beberapa orang penyair. Bukan jadi satu buku, namanya antologi puisi. Kemudian saya tertarik pada pengalaman teman dari Bandung tadi ya, tentang berita tadi dan dijawab cukup panjang oleh Pak Maman. Saya ingat ketika masih jadi wartawan Republikan. Jadi ketika itu memang belum era IT ya. Jadi
setiap berita yang ditulis itu dipertanggungjawabkan betul. Jadi amplak apa tidak epikon melihat itu kelihatan gitu kan. Dan kalau epikon yang lain besoknya wartawannya atau redakturnya ditegur. Nah sekarang era itu kan kita pertebaran ya, bisa orang sesuka-sukanya ya bisa menduplikasi ini ya. Jadi termasuk berita-berita yang tanpa judul banyak kali lihat sekali. Ya, Imam ini benar kan? Ya berita-berita tanpa judul sudah banyak ya. Terima kasih. Oke teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masih ada acara yang sangat penting. Kita langsung. Saya baca puisi karya Imam Ma'arif, seorang teman seperjuangan dalam kesenian, teman dapat, dan kalau nggak berantem sama dia kayaknya kurang. Tapi sekali lagi saya sambut pencapaiannya. Selamat Imam Ma'arif. Dua puisi akan saya bawakan. Bisa tolong ditutup, yang keluar silakan keluar, kita nikmati sayur-sayurnya Imam. Kumpulan ya, bukan antologi. Kumpulan puisi Imam Ma'arif. Diganti Imam, bukan antologi. Halaman 15. Ia melompat setelah sepi meniupkan sesuatu pada hatinya. Ia serupa bara yang menggelegak. Segera ia selipkan parang di pinggulnya, melesat ke rimba tempat si takut bersembunyi. Tiba-tiba ia jadi seorang petempur yang hebat dalam membela marwah dirinya. Ia memburu takut yang selama ini membunuh keberaniannya dan merampas kehormatannya. Tujuh malam, 7 siang, ia ada duel dengan rasa takut di gelanggang jiwa. Seperti kilat, ia menebas labirin waktu, menerobos kelam di antara bayang-bayang. Di nafasnya yang dangkal, ia berhasil merobek rasa takut. Darah mengalir dalam kedalaman sejarahnya, kemudian menguap dan entah kini ia gunung karang yang menentang matahari. Jakarta, Juli 2020. Buat Mas Imam, suatu saat ada waktu buat aku ya untuk bertemu belajar tentang cakep
Apapun itu karena kamu aku lihat bukan orang biasa. Iya, waktu aku baca buku ini aku langsung ingat siapa kan yang mengajarkan seorang penyair menulis puisi. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Tentu tak ada judul di situ. Tapi karena kita itu butuh kesepakatan, fikih itu gak penting bagi Allah. Yang penting kamu nyampe padaku. Maka ketika aku pergi ke warung, aku bertanya untuk beli beras berapa liter. Kesepakatan liter itu adalah judul. Jadi bagi aku nggak terlalu penting. Aku nggak lihat puisinya, tapi aku melihat halamannya. Aku paling suka dengan 47 ya. 47 itu nama Allah yang Maha Pencinta, ya Wadud. Dan terlihat kalau dia orang memiliki kedalaman, karena nanti di akhir zaman ada pohon memberitahu manusia bahwa ada seorang Yahudi bersembunyi di balik batu. Pertanyaannya, itu bahasa, menggunakan bahasa apa? Dan dia menulisnya di sini. Luar biasa. Dibedah ya, dibedah. Andai ini tulisanku, maka aku tulis judulnya Homo. Selesai hujan, seorang bapak berbisik pada batang pohon di depan rumahnya. Ia meminta pohon itu menghias rambutnya dengan bunga-bunga. Bulan Mei akan ada penjantan peminatnya. Pondok Bambu Februari 2021. Terima kasih. Saya ingat lagi baca puisinya, karena aku ingin segera belajar dan menemui beliau. Terima kasih. Iya kan? Halaman 41.